bisa diceritakan profil perusahaan Anda seperti nama perusahaan, diri, ataupun visi misinya? Oke, dimulai dari nama perusahaan. Nama perusahaan saya ini CV Mandiri Teknik Gemilang. Sebelumnya memang belum berbadan hukum, jadi belum di CV. Kita bergerak di beberapa bidang. Ada di bidang pendingin, terus perikanan, pertanian, dan juga ada yang sedang kita fokuskan sekarang ini adalah konsultan IT kan. Nah, gimana awal mulanya perusahaan yang konsultan IT ini berdiri? Dimana ketika kita melihat peluang digitalisasi global pada saat di era sekarang ini gitu kan, yang mana instansi-instansi maupun sekolah ataupun seluruh masyarakat Indonesia ini membutuhkan yang namanya support dalam sistem informatika atau bahkan dari yang namanya itu teknologi gitu. Nah, setelah itu dari mulainya ada peluang dari situ, Kang Ari, saya berinisiasi bersama tim saya beberapa, gitu. Ada total anggota timnya itu di 45 orang yang sekarang sudah bekerja sama. Nah, kita awalnya hanya berdiri dari 3 orang. Nah, dari situ kita merumuskan, dimulai dari profilnya nih, bagaimana sih perusahaan ini akan berjalan ke depannya. Dimulai dari kita memang supportnya terutama pengadaan teknologi barang dan juga berupa elektronik Kang Ari, yang mana di sini dari kita awal berdiri kita memang sudah ada nih bahan-bahan untuk memulai usahanya, dimulai dari tenaga ahlinya dan juga gimana suppliernya dan juga bagaimana cara bisnis ini menjadi grow gitu, berkembang secara besar. Nah, dari situ kita merumuskan ada visi misinya gitu, bahwa CV Mandiri Teknik Gemilang ini akan menjadi perusahaan yang bisa support dan menginisiasi konsultan IT secara menyeluruh dan juga memberikan pelayanan terbaik terhadap kliennya. Nah, bagaimana misinya adalah kita memfasilitasi satu terhadap klien-klien kita melalui pelayanan yang terbaik dan juga hebat. Selanjutnya kita juga melakukan misi yang mana kita akan mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya digitalisasi di era sekarang dan juga support dari device-nya gitu. Tidak hanya sekedar internetan saja, tapi kita juga bisa memaksimalkan device alat-alat dari elektronik ini untuk keberlangsungan kehidupan kita sehari-hari gitu. Selanjutnya, Kang Salman, bagaimana strategi perusahaan untuk mengolah pengembangan karyawan, entah melalui perekrutan atau pertahanan pekerja? Nah, dari perekrutan ini, jadi di awal kita merintis, kita memang melakukan riset. Risetnya ini adalah dimulai dari kebutuhan kita ini apa, tenaga-tenaga seperti apa. Oh, ternyata ada administrasi, manajer, dan juga tenaga ahli dari bagian elektronik seperti konsultan IT, komputer, Internet of Things, dan juga website design dan lainnya. Nah, strategi dari yang saya lakukan di awal adalah pertama dalam proses perekrutan kita memiliki kualifikasi dan spesifikasinya, dimulai dari ya standar seperti umumnya dia pernah bersekolah di bidang apa atau memiliki sertifikat SK keahlian apa. Nah, setelah itu jika memang kekurangan SDM, kita dilihat juga apakah memang ini urgensinya penting atau tidak. Maka kalau penting kita harus menambah pegawai, maka kita akan melakukan pelatihan yang memang dia sudah memiliki basic lah setidaknya di konsultan IT ini. Nah, setelah itu barulah ada pelatihan, setelah perekrutan pelatihan yang memang untuk menunjang pengerjaan dari bisnis dari konsultan IT ini. Selanjutnya, bagaimana perusahaan Kang Salman ya menangani konflik antar karyawan? Nah, kalau misalkan yang sudah terjadi konflik, tidak ada konflik yang sangat besar, tapi kita sudah bisa mengantisipasi dari awal bahwa bagaimana kita awalnya berdiri ini di tujuannya kemana, dan juga dalam proses perekrutan pun kita mengecek dari segi karakter dari suatu seseorang tersebut, dimulai dari cara dia bekerja, cara dia melakukan bersikap dan berinteraksi sosial pada orang lain, dan juga bagaimana pegawai-pegawai ini bisa diarahkan dengan baik, karena ini memang tugas dari manajerial dan juga tugas dari
suatu direksi untuk mengarahkan dan juga mempengaruhi dan memotivasi dari pegawai yang sudah ada. Nah, setelah itu, nah, jika ada konflik terjadi ataupun bagaimana cara mencegahnya nih, gitu kan ya. Yang pertama, kita memang harus membuat yang namanya ini seperti pelatihan, dimulai dari pelatihannya ini seperti menjaga kekompakan. Kadang kita juga melakukan yang namanya ini liburan gitu dari perusahaan. Jadi liburan perusahaan ini ditujukan untuk mengikat silaturahmi salah satunya dan juga kebersamaan antar pegawai dan juga setiap divisi. Serta jika memang kalau ada nih meeting, kita nggak meeting di ruangan aja ataupun di kantor aja. Jadi kita ada meeting di luar juga gitu. Biar apa? Suasananya tidak terlalu terpikirkan kerjaan dan juga memiliki suasana baru, pemikiran baru yang lebih fresh gitu Kang Ari. Jadi pegawai-pegawai pun jadi lebih mengutamakan, kita ini mengutamakan kenyamanan dan juga sesuai lah ideal dari apa yang mereka kerjakan dan juga yang kita berikan. Selanjutnya, apakah ada kebijakan kesejahteraan karyawan tempat Kang Salman? Iya betul. Nah itu salah satunya yang tadi tuh kayak liburan itu pun memang kita ambil dari dana CSR. Nah dana CSR ini pun memang diperuntukkan memang dari internal dulu sekarang tuh ke karyawan dulu gitu. Kesejahteraannya mulai dari mungkin ada yang dia dapat beasiswa untuk kuliah gitu dari perusahaan dibiayai gitu. Ataupun ada jaminan kesehatan dan juga ada juga lebih ke arah pemenuhan kebutuhan dia gitu, dimulai dari misalkan ada yang namanya itu kendaraan transportasi kantor. Nah terkadang kita juga memang memberikan kemudahan, jadi bagi siapapun yang bekerja di kita selalu mengutamakan kesejahteraan yang berbanding lurus dengan kerjaannya kayak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang Salman, apakah ada insentif atau program penghargaan untuk karyawan yang kinerjanya tinggi? Justru itu kan kita selalu memberikan apresiasi kepada orang yang memang bersungguh-sungguh dan juga dia ini memang kerjanya bagus gitu, tidak perlu banyak yang namanya pengarahan. Jadi memang dia tipikal pekerja yang inisiatif, inovatif dan kreatif. Yang mana ada salah satu karyawan saya, dia di bagian digital marketingnya, namanya Kang Chandra Hidayat Oktora, gitu kan. Dia ini memang ahli dalam bidangnya tersebut dan juga bisa mampu meningkatkan profit dari perusahaan gitu, yang dari hasil digital marketingnya gitu. Sehingga kita juga, nah pemberian awarding atau penghargaannya ini pada saat liburan itu Kang Ari gitu. Jadi seru acaranya tuh ketika liburan, ada yang namanya karyawan terbaik digital marketing dan juga ya mungkin penghargaan itu pun selain dari dia mendapatkan uang ataupun ya seperti piagam dan lain-lain, kalau memang dia dibutuhkan untuk pelatihan atau bisa berkuliah lagi, kita disupport bantu gitu, agar nantinya itu untuk pengembangan dari perusahaan ini juga. Mungkin cukup sekian wawancara saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuang.